Selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kembali di rumah Tuhan, amin. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini merindukan Tuhan. Saya percaya semua kita di tempat ini mau lebih lagi dalam Tuhan, amin. Dan welcome kepada yang baru datang, welcome ke tempat ini, ya. Tuhan memberkati. Dan teman-teman yang ada di depan boleh masuk ke depan, ke dalam. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Hari ini kami bersama-sama ada di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah Tuhan yang luar biasa yang Kau kerjakan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama menaikkan pujian kami kepadamu. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar setiap penyembahan kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan bagi setiap kami. Tuhan, kuatkanlah yang lemah, hiburlah yang sakit Tuhan, hiburlah yang susah Tuhan, hiburlah setiap orang-orang yang sedang dalam keadaan lemah Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan, kami berkemenangan di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, di tahun 2024 ini kami melihat Tuhan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan bangkit on fire di dalam Engkau Tuhan. Karena kami melihat penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami pada hari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menyertai kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Yes Lord. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan
Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari masing-masing setiap kita, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini, percayalah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Mari masing-masing setiap kita berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu di saat ini kepada Tuhan? Gereja adalah rumah Tuhan. Gereja adalah rumah roti. Gereja adalah rumah berkat. Gereja adalah rumah persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, biarlah yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang sakit dihibur Tuhan, dikuatkan, disembuhkan Tuhan. Biar kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, kami berkemenangan dalam Engkau. Karena Kau bersukacita lebih dalam lagi Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kasih give five minimal 5 orang keluar dari tempat duduk kita. Katakan kamu luar biasa. Haleluya. Amin. Ayo semangat kita memuji Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
Bapak. Kita buat iblis gemetar. Amin. Dengan kuasa namanya, oh bagi suka nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kasih tahu kiri kanan, kita buat iblis gemetar. Iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Boleh sekali lagi ciptakan Tuhan sambil pakai drumnya. Katakan nama Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Bersama kita katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan untuk kembali ke saudara. Haleluya. Saya jadi teringat ketika waktu kesaksian Ibu Maria di tempat ini berkata nama Yesus itu berkuasa. Amin. Dan saya percaya nama Yesus itu berkuasa bagi setiap kita juga. Ketika kita mengalami sesuatu, sebut nama Yesus dan saya percaya kemenangan menjadi bagian setiap kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah hadir bagi setiap kami. Engkau sudah mengurapi setiap kami. Saat ini Tuhan, hati kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang terus setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes Lord Jesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, yes Lord.
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari yang wanita akan pujian kita kepada Tuhan. Katakan selidiki aku, selidiki aku. Mari yang pria berdoa di hadapan Tuhan. Yes Lord. Kau yang Maha Tahu. Yes Lord. Mari yang pria akan pujian ini, selidiki aku. Yang wanita berdoa di hadapan Tuhan. Dan menilai hidupku. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Tuhan habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yes Lord. Kami siapkan nanti kami itu dengan firman-Mu saat ini ya Tuhan. Berbicaralah, karena kami tahu Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi setiap kami. Didik kami Tuhan, tegur kami, urapi kami. Lewat kebenaran firman-Mu, kami percaya kami dimerdekakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pujian penyembahan pada hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita melihat apa yang menjadi firman Tuhan buat kita pada hari yang indah dan baik ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan hari yang sangat spesial untuk kita dapat beribadah di minggu yang kedua di tahun 2024. Setiap kali berbicara tentang pergantian tahun, maka kondisi alam cuaca menjadi perhatian serius.
Ada banyak orang yang meramalkan begini begitu, bahkan menjadi suatu tren. Kadang-kadang kita melihat ada bencana alam, gunung Merapi yang meletus dan juga banjir di mana-mana. Hal itu menjadi fenomena alam. Dan saya baca melalui satu artikel, rupanya memang bumi ini sudah tua. Menurut detik.com yang diambil dari BBC Science Focus, bahwa dikatakan dunia ini sudah berumur 4,54 miliar tahun atau kurang lebih 50 juta tahun. Bumi ini sudah semakin tua. Olehnya fenomena bencana alam itu di mana-mana sudah menjadi masalah yang serius tentang environment, lingkungan hidup. Lebih lagi 2024 dikatakan menjadi tahun yang sangat menakutkan karena ada di sana angka yang tidak disukai orang Jepang, orang Korea dan orang Cina, yaitu angka 4. Sehingga tanggal 4 di bulan 4 tahun 2024 orang berkata pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Dunia barat malah justru menyukai angka 4 karena kita ada 4 musim. Dan 4 itu menjadi angka yang ada north, ada south, ada west, dan ada east. 4 penjuru mata angin. Tapi orang Chinese, orang Korea, dan orang Jepang kurang terlalu suka dengan angka 4. Pergilah ke bangunannya orang-orang Tionghoa, maka seringkali kita jumpai lantai 4 gak ada. Langsung pindah ke lantai 5 atau lantai 3A. Kita bingung mana lantai 4-nya. Atau memang mereka nggak mau taruh nama angka 4. Karena menurut mereka angka 4 itu bunyinya hampir sama dengan bunyi kematian. Saya tidak tahu Bapak Ibu masih percaya hal itu atau tidak. Tapi banyak orang tidak mau merayakan anniversary pernikahan ataupun merayakan yaitu pernikahan di tanggal 4 di bulan 4 tahun 2024 karena menurut mereka itu angka kurang beruntung. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ternyata ada angin muson yang menjadi satu perhatian. Dan kalau angin ini sudah datang, apapun boleh terjadi. Sydney kepanasan, tapi Queensland justru terjadi kebanjiran. Dan kalau air itu sedikit masih baik, tapi kalau air itu sudah jadi banyak, apapun bisa dihanyutkan, termasuk mobil, termasuk rumah, termasuk hal-hal lainnya. Karena apa? Karena air itu kalau sudah banyak menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Demikian Bapak Ibu di dalam Alkitab. Ketika Yesus ada di danau itu bersama murid, masih biasa angin itu, masih biasa air itu masuk ke dalam perahu itu. Tapi ternyata air itu kian banyak, kian melimpah, dan hampir tenggelam kapal itu. Sehingga malam itu menjadi malam yang sangat menakutkan. Oleh karena apa? Angin itu memutar kapal itu, dan air itu semakin memenuhi perahu itu, dan hampir dinyatakan tenggelam. Dan itu disebut sesuatu yang sangat menakutkan. Oleh karena apa? Malam suasananya, perahu gak banyak, dan angin itu sekonyong-konyong kata Alkitab, mengamuk angin ribut, sehingga perahu itu ditimbus oleh gelombang. Bapak Ibu boleh kita bayangkan kisah ini tentu sesuatu yang sangat menegangkan. Panik pasti ada, takut mati pasti ada. Apalagi angin itu tak kunjung berhenti. Kian waktu kian semakin ganas, sehingga mereka semua menjadi panik dan mereka tidak tahu apa membuat. Ember pada tangan pun untuk mau membuang air itu pun tentunya terbatas. Hanya mereka berteriak dan mencari pertolongan. Di mana dapat mereka bisa selamat di situasi ini? Dan yang paling sangat menyedihkan adalah pada waktu itu Yesus sedang tertidur. Bahkan kitab Alkitab lain dalam kitab paralel berbicara, Yesus tertidur di buritan di sebuah tilam. Bapak Ibu, muncul tentu pertanyaan, kenapa kita sedang panik? Mengapa kita sedang ada dalam bahaya? Mengapa sekarang kita sedang ada kematian sudah di ujung kehidupan kita? Kok Yesus malah tidur? Bukankah seharusnya Yesus tahu dan maha tahu, dan seharusnya dia berinisiatif untuk menolong para murid itu? Itu pertanyaan kita tentu bersama.
menganalisa ayat itu. Lebih lagi Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Alkitab, bahwa dikatakan di dalam ayat 35, Yesus yang mengajak murid-murid untuk bertolak naik perahu itu. Sementara Yesus tertidur. Pertanyaannya begini, kok bisa Yesus yang ajak, tapi dia sendiri enak-enak tidur? Kok Yesus yang ajak, tapi dia sendiri tidur di tilam, kita sedang tak ketakutan yang luar biasa? Kadang kita bilang tidak fair. Bukankah Yesus yang ngajak? Pengalaman ini kalau kita relate dengan hidup kita, ada banyak orang yang bilang demikian dalam hidup ini. Bukankah saya sudah tinggalkan agama lama, masuk ke agama Kristus, tapi saya tidak pernah mengalami yang disebut kebahagiaan dalam hidup beriman. Masalah gak berhenti, pergumulan gak stop, selalu ada aja masalah. Beda hari Sabtu, beda hari Minggu, beda hari Minggu, beda hari Senin. Seolah-olah hidup ini masalah dan masalah dan masalah. Apalagi setelah saya ikut Yesus, saya ikut ajarannya, saya bukan malah semakin disukai, malah family saya benci saya karena saya berdoa. Teman saya tidak suka saya karena ke gereja. Orang bilang dengan saya, apaan lo sumbang-sumbang gereja? Emang gereja butuh duit? Emang dasar gereja cuma cari duit melulu? Saya jadi tidak enak. Pengalaman itu banyak dialami orang. Lebih lagi Bapak Ibu, latar belakang kisah ini, Yesus lebih dahulu cerita tentang bagaimana ada orang yang berkata, tunggu guru, saya mau kubur dulu ayah saya. Tapi Yesus berkata, biarlah orang mati mengubur orang mati. Ditambah ayat ini, ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Bisa Ibu Bapak Ibu bayangkan, keputusan murid-murid untuk ikut Yesus naik perahu itu sudah ditambah dengan referensi-referensi yang lain. Berharap ikut Yesus lebih baik, berharap ikut Yesus lebih kaya, berharap ikut Yesus lebih senang, berharap ikut Yesus masalah jadi kurang. Tapi ternyata badai sedang menanti mereka. Sehingga Bapak Ibu, apakah ini upah ikut Yesus? Pertanyaan ini sangat relate dengan hidup kita. Ada banyak orang frustrasi ikut Yesus dan bilang begini, saya ikut Yesus justru jumpa badai. Dan yang paling sedih sekali lagi, Yesus malah tertidur. Bukankah kalimat ini sering ada di hidup kita? Gak fair, gak adil. Sehingga wajar kita berkata dan menerima keluhan murid, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Wajar. Karena apa? Yesus yang ngajak. Murid-murid sudah sacrifice, mengorbankan sesuatunya, dan ikut Yesus, tinggalkan jalannya, tinggalkan perahunya, ikut Yesus, tinggalkan pemungut cukainya, tinggalkan teman-teman berdosanya, ikut Yesus, dan sekarang nyawa sedang menjadi taruhan. Sehingga kita menyadari apa yang dialami Thomas memang benar-benar kadang-kadang kita alami juga. Kita bilang, Tuhan, saya perlu bukti. Kalau memang Tuhan ada, saya mau lihat ada uang 1 karung dolar di depan pintu rumah saya. Kalau Tuhan memang ada, buktikan Tuhan. Penyakit ini tidak jadi membawa aku pergi rumah sakit, tapi penyakit ini kau sembuhkan dengan sekejap. Kalau kau memang ada Tuhan, buktikan. Semua anak-anakku baik dan berhasil, sebab semua sudah aku tinggalkan. Judi sudah aku buang, rokok sudah aku buang, minuman sudah aku tinggalkan. Dan aku berharap ikut Yesus. Lebih baik, dan lebih baik lagi. Buktikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tahun 2024 Tuhan memberi kita arahan. Tahun ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Tapi muncul question mark.
Apa maksudnya penyertaan Tuhan? Salah satunya adalah penyertaan Tuhan tidak menafikan memang ada ribut, ada badai, ada taufan yang akan melanda perahu hidup kita. Masih kita ingat lagu ini bilang begini, Tuhan tidak pernah janji langit apa? Selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Menjadi orang Kristen, samakan persepsimu dengan Alkitab. Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu rata. Ini dasar Alkitab buat kita Bapak Ibu. Lebih lagi kita belajar tentang umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Sudah jelas-jelas disampaikan di sana. Mereka pun ada masalah kelaparan. Mereka pun pernah masalah kekeringan. Mereka pun punya masalah musuh menyerang. Referensi Alkitab sudah sangat jelas. Ketika kau menjadi orang Kristen, bukan berarti tidak ada badai. Ketika engkau menjadi orang Kristen, bukan berarti tidak ada sakit penyakit. Menjadi orang Kristen bukan berarti engkau tidak ada yang disebut adalah pergumulan kehidupan, baik dari keluarga, pekerjaan, apapun itu. Menjadi orang Kristen, kita harus menghadapi kenyataan yang ada. Dan kenyataan yang ada, masalah itu pasti ada. Amin. Siapa di sini yang punya masalah? Banyak kan? Saya lihat juga dari sini banyak wajah-wajah bermasalah. Sebelah kiri kayaknya masalah duit. Sebelah kanan ini kayaknya masalah banyakkan duit. Ini hebatnya Narwas tuh. Jadi jangan kaget, ada pengkhotbah juga tempat duduknya di situ. Jadi nambah-nambahin itu semakin semangat kita. Jadi sebelah kiri tadi kekurangan duit ya. Di sebelah kanan kebanyakan duit. Dikit duit juga masalah, banyak duit juga masalah. Berarti di mana letaknya? Ada duit gak ada duit, tetap punya masalah. Bapak Ibu, hidup ini memang gak bisa lepas dari masalah. Betul Bapak Ibu? Bilang dengan sebelah, jangan cengeng bilang dengan dia kalau kamu ada masalah. Iya, harus kuat. Ada banyak orang frustrasi karena nggak bisa menghadapi kenyataan. Kok saya jadi Kristen banyak masalah? Kan jadi frustrasi, jadi kecewa, malah kepahitan. Gue masuk gereja itu masalahnya tambah banyak. Ya maklum, yang datang punya masalah. Sebenarnya masalah di situ cuma 10, tapi ketika dia masuk jadi berapa? Jadi 20. Sebelum dia masuk masih 10 masalahnya, tapi setelah dia masuk, dia bawa suaminya, dia bawa anaknya. Gereja itu jadi bermasalah. Pendetanya pun masalah melulu. Bapak Ibu, kenyataan kehidupan harus kita hadapi. Beriman bukan berarti lari dari kenyataan, tapi beriman artinya untuk kita bilang seperti Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat tetapi terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita harus berani katakan itu, bahwa masalah itu bukan membuat saya mundur, tapi masalah itu akan buat saya maju dan semakin aku mengiring Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat luar biasa. Makanya gereja sampai hari ini tidak pernah semakin kurang. Aniaya masih diberganti, pendeta dibunuh ada, gereja di persekusi, dia aniaya ada. Tapi mereka punya iman begini, semakin dihambat semakin merambat, semakin dijepit semakin melejit, semakin ditekan justru semakin kita seperti trampolin. Kau melompat semakin naik ke atas, kau melompat semakin kau naik ke atas.
masalah tidak akan pernah mau menurunkan tingkatan imanmu. Justru masalah akan membuat hidupmu akan semakin naik dan semakin bersinar. Katakan amin. Katakan amin. Jangan cengeng. Saya teringat dengan kawan yang satu ini. Wanita ini punya masalah besar. Anaknya kerasukan setan. Ketika Tuhan berkata kepadanya, biarlah anak-anak yang dahulu itu tidak patut mengambil roti yang diberikan pada anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Kata-kata itu sangat keras. Tetapi wanita ini saya harus akui hebat sekali. Dia tidak membantah kata anjing itu. Dia tidak membantah penolakan itu. Dia tahu diri bahwa dia orang Yunani, Siro-Fenisia. Tapi justru dia bilang begini, benar Tuhan. Tidak ada komplain, tidak ada kritik, tidak ada yang disebut perbantahan. Kenyataan dia terima, benar Tuhan. Aku bukan orang Yahudi, aku orang Yunani. Aku bukan dari kelompok Israel, aku orang Siro-Fenisia. Benar Tuhan yang kau katakan. Kalimat ini harus kau titip dalam bibir-bibir lidahmu, supaya jangan berani komplain dengan kenyataan yang ada. Kalaupun ada masalah, yes memang aku ada masalah. Tapi masalah yang aku hadapi artinya adalah masa Allah waktu Tuhan. Benar-benar aku ada masalah, tapi masalah yang aku hadapi membuat aku maju dalam Tuhan. Memang benar aku ada masalah, tapi masalah yang aku hadapi akan membuat aku semakin gila dengan Tuhan. Kalau itu kau alami, dengar, kau akan mengalami mujizat seperti yang dialami wanita ini. Anaknya tiba-tiba disembuhkan oleh Tuhan. Terima kenyataan yang ada. Orang Australia ini sangat hebat, dia punya ucapan. Dia bilang begini, God won't allow anything to happen in your life if it is not for your good. Seorang Nick Fujisik, no up, no legs, tapi dia bilang no worries. Gak ada tangannya, gak ada kakinya, tapi jadi inspirasi bagi dunia. Dan bisa keluarkan kalimat ini, gak ada satupun yang terjadi di hidup anak Tuhan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi hidup orang itu. Haleluya, haleluya. Dia terima kenyataan, memang gak ada tangan. Dia terima kenyataan, memang tidak ada kaki. Tapi dia bilang bisa tetap berkata, God is good all the time and all the time. Tetap Tuhan itu baik. Katakan haleluya. Ucapan ditambahkan, dia bilang, pasal bersama-sama 1, 2, 3. Masa depan tidak ditentukan oleh garis tangan. Bahkan orang yang tak punya tangan pun punya masa depan. Ngapain pergi ke dukun tanya garis tangan? Coba lihat jodohku, jodohku, jodohku. Ekonomi, ekonomi. Asrama, asrama. Asmara, asmara. Ada orang sibuk membahasakan garis tangan. Sibuk mencari apa makna garis tangan. Yang gak punya tangan pun ada masa depan. Kenapa kita sibuk? Hanya karena mulut orang tua kita bilang, memang lo miskin melulu. Pemasukan lebih kecil daripada pengeluaran. Ini garis tangan lo, pemasukannya kecil banget, pengeluarannya banyak, boros sih. Makanya lo miskin. Yang gak punya tangan aja punya masa depan yang cerah. Ngapain kita sibuk dengan ramalan lagi? Haleluya, amin. Hari ini bangkitkan iman. Terima kenyataan. Jangan lari dari kenyataan. Kalau memang ada masalah, bilang sama Tuhan, Tuhan saya memang ada masalah. Tolong bersama dengan Tuhan. Lalu kita berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Poin saya yang kedua, penyertaan Tuhan tetap datang dan melekat dengan Tuhan. Baca ayat di bawahnya sama-sama dengan keras, 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya apa? Membangunkan dia.
katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Kalimat ini saya sangat suka. Mereka nggak menjadi orang yang kemudian lari dari Yesus, tenggelam sama-sama nyebur, dan tinggalkan Yesus tertidur di sana. Lalu kemudian marah-marah, lo ngajak, lo tidur, gua nyemplung nih, gua tinggalin lo, mati lo. Gak ada kalimat itu. Tapi saya kagum dengan ayat ini. Karena apa? Mereka datang membangunkan Kristus. Bapak Ibu, kalau saya melihat di dalam ayat ini, apa yang terjadi jika mereka saling menyalahkan? Pasti kalau saling menyalahkan, selalu ada merasa siapa yang benar, siapa yang salah. Betul Bapak Ibu? Akan ada sudah menjadi hakim, yang tiba-tiba menjadi hakim yang menyodorkan diri. Oh, I'm right, you are wrong. Lo sih ngajak-ngajak gue. Bisa saja mereka menyalahkan. Masalahnya terlalu besar. Coba taufannya itu kecil-kecil, angin sepoi-sepoi basah di tengah sore di depan pisang goreng dan kopi, begitu kan? Kan enak. Ini anginnya terlalu besar, bisa dikecilin gak anginnya? Ada juga mungkin orang bilang begini, bagaimana kapal kita ini terlalu kecil? Coba naik kapalnya bukan yang kecil begini. Ini kecil, naik cruise kan lebih enak. Kan masalah apapun bisa diatasi. Ini sudah di tengah laut, ngapain lo cerita cruise? Ini sudah di tengah laut, ngapain lo cerita kapal besar? Ini sudah di tengah laut dan hampir mati. Dengar, perahu kecil kau harus hadapi. Ada juga mungkin orang Yesus tidur diam, gak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya kecewa dan bilang, Yesus gak fair dong, lo yang ngajak kita, tapi kok mengajak kematian? Apa tidak ada kuburan di sana? Kenapa kami jadi ada di dalam perut mulut ikan nanti? Mati kami. Atau mungkin saja mereka bisa berkata, tenaga kita ini terlalu lemah, mau dorong perahu itu, lagi-lagi dengar, daratan masih jauh. Kalau kita dorong lagi, semaput kita. At the end pasti hasilnya kegagalan dan kebinasaan. Makanya Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi sikap para murid yang mereka datang membangunkan Kristus. Dan mereka tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Di hidup ini, kalau sudah ada masalah, jangan jadi pecah. Hadapi bersama. Kesatuan adalah kekuatan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh. Kalau kita sudah cerai-berai, disitulah mudah kita untuk dikalahkan. Kita harus unity menghadapi masalah yang ada. Katakan amin. Katakan amin. Gereja ini ibarat perahu. Kalau perahunya ada masalah, sama-sama kita atasi. Jangan malah Anda lari nyalakan, dasar pendetanya, habis pendetanya kebanyakan gaya. Habis pendetanya, oh banyak macamnya. Atau salahkan satu dengan yang lain. Dia sih salah sendiri bikin gereja. Ada banyak mulut yang demikian yang menurut saya adalah mulut yang hanya mau membuat kita binasa dan gagal. Tapi saya sangat salut dengan gereja Narwastu yang sudah berumur 78 tahun. Sekalipun gereja kecil, tapi kita tetap solid. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang baik. Glory untuk Tuhan. Saya lihat gak ada keluhan apa-apa. Pagi-pagi begitu sudah datang jam 9 untuk bereskan. Yang gak bisa datang pagi, habis itu dia bisa menyiapkan pada sore hari. Kerjasama yang begitu luar biasa. Saya sebagai gembala sangat betul-betul bangga, impress, sangat-sangat memuji setiap kesetiaan Bapak Ibu. Karena saya melihat gak perlu kita gereja besar lalu kemudian kita menjadi bersama-sama. Gereja kecil tapi solid. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Gak pernah kita kekurangan uang. Apapun apa yang ada kita makan. Tidak ada kita tahan. Kalau perlu kita puasa. Amin Pak Jimmy. Nah itu. Tapi aminnya kayaknya kurang kuat. Kami pernah puasa ibu-ibu. Ini lain kali tolong jangan suruh kami puasa ya.
Mau jalan ke depan aja udah miring-miring begini. Udah goyah. Akhirnya kami semua pergi ke restoran di sana. Semua tempat itu penuh dengan narwastu. Saya lihat, buset, ini mau kebaktian kedua kah? Saya pikir begitu. Karena apa? Udah kelaparan semua. Belum datang makanannya, pergi ke dapurnya. Punya gua udah datang belum? Tapi hebat, luar biasa. Jemaat ini tetap solid karena tidak mau menunjuk orang lain. Kalau kita tunjuk orang salah satu, siapa yang salah 3 kali? Diri sendiri. Nih, tunjuknya apa? Yang salah siapa? Makanya hati-hati nunjuk istri. Kalau nunjuk istri, nih salah loh. Bisa salah istri saya, salah gitu. Istri saya ini luar biasa nih. 2 minggu yang lalu dia pernah mimpi. Mimpinya menakutkan saya. Dia ketawa. Dia bilang begini, saya mimpi tiba-tiba, kata dia, Bu Agnes. Mimpi apa? Saya tiba-tiba mimpi kamu mati, kata dia. Dia ngomong begitu, jantung saya dor-dor sampai bajunya begini, dor-dor. Masa ada istri mimpi suaminya mati? Mungkin payung ibu belum tentu pasti pernah mimpi suami mati ya. Ini pernah istri saya mimpi mati saya. Saya pikir, Tuhan, panjang umur ya. Tapi di mimpinya dia jadi sedih. Kenapa sedih? Karena dia tidak tahu duit ada di mana. Dia jadi sedih. Dia pikir, mana duit saya? Gak ada duit, gak tahu apa-apa. Semua urusan sama Pak Gre, gua gak tahu. Jadi sedih dia. Bukan senang, malah sedih. Karena apa? Gua gak tahu apa-apa, kata dia. Lain kali mimpinya hari yang hidup saya engkau. Ya. Memang wanita itu begitu, ujung-ujungnya dia itu. Kurang apa? Dicek, les mana? Kayaknya semua lengkap. Oh enggak dokter, saya kayaknya mengalami masalah. Vitamin D. Kita pikir vitamin C itu adalah apa itu vitamin C itu? Dari buah-buahan kan? Vitamin D urusan apa itu? Urusan tulang. Kalsium, ya kan? Makanya dicari susu anlin. Tapi ini apa? Vitamin D. Duit. Bapak Ibu, di dalam kita menghadapi kenyataan yang ada, sekali lagi, apapun yang kita hadapi, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Oh, bulan Januari ini menjadi bulan doa. Kita mau berdoa dan kita percaya saat kita berdoa itu menjadi fondasi yang kuat untuk kita masuk tahun 2024. Bulan Januari ini para pastor, khususnya pastor-pastor yang ada di dalam komunitas kita, akan ada satu pertemuan di Meriton Hotel Apartemen. Kita berdoa bersama untuk mempersiapkan tahun 2024. Dan saya berharap Bapak Ibu tidak salah, 2024 ini diawali dengan kita banyak berdoa. Amin. Karena banyak berdoa banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Makanya harus doanya kuat. Doanya kuat. Doanya kuat. Bulan Januari ini, bulan Februari nanti kita akan masuk tema yang baru. Tapi awalilah, bangunlah fondasi tahun ini dengan banyak berdoa. Saya melihat itu Bapak Ibu, ini sumbangan kasih dari gereja Narwastu untuk gereja di Sabah. Kita belajar untuk memberi, karena kita tahu saat kita memberi, kita tahu kita banyak diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Pemberian kita itu tidak seberapa, karena kita hanya belajar dari Alkitab. Memberi bukan dari kelebihan, tapi belajar memberi justru dari kekurangan. Kalau Bapak Ibu ada perpuluhan, gaji 550 sisihkan untuk perpuluhan. Belajar memberi dari yang kecil. Sebab kalau sudah besar nanti gajimu 1.000 atau 2.000, mau kasih 200 itu susah. Tapi kalau sudah mulai dari awal,
memberi perpuluhan, memberi ucapan syukur. Saya yakin gak susah untuk memberi itu. Kita memberi sumbangan kepada gereja ini PKK. PKK itu artinya persekutuan kanak-kanak. Kita gak bisa tolong gereja besarnya, tapi kita tolong anak-anaknya. Gak seberapa, tapi kita mengerti prinsip bahwa gereja bukan mengumpulkan uang, tapi belajar bermisi, memberi karena kita tahu, karena banyak kita terima berkat dari Tuhan. Kita juga memberi yang terbaik melalui pelayanan ini, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Saya mengertinya Natal itu selalu ada dua. Satu, Natal, acara Natal. Dua, aksi Natal. Dan aksi Natal kita ini adalah ini. Nanti akan masuk dalam report daripada panitia Natal, di mana kita Natal rame-rame di sini. Kalau di Indonesia biasanya mengunjungi rumah jompo, anak yatim piatu, ini dan lain. Tapi kita memberi sumbangan kepada gereja ini. Dan saya percaya banyak kita memberi, banyak kita menerima, banyak kita memberi. Karena life, living what we get, but life what we give. Living what we get, but life what we give. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Ya, saya bilang begini, baca bersama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Keras, sama-sama yuk bantu saya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Apa? Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ada banyak inspirasi dari burung Raja Wali. Kita tahu andalannya sangat hebat. Ada kuku yang tajam, ada cakar yang begitu luar biasa, sayap yang kuat, paruh yang keras. Itu dapat mematikan mangsa. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat Discovery Channel tentang Raja Wali, wah luar biasa. Tapi selain kuku yang tajam, paruh yang keras, mata yang begitu hebat, ada sesuatu senjata yang sangat hebat dari burung Raja Wali. Tahu apa itu Bapak Ibu? Ini. Kalau dia bawa mangsa, dia akan bawa sampai ke atas tinggi. Dia bawa itu mangsa sampai ke atas. Dan saya tulis begini, Raja Wali akan terbang tinggi ke angkasa membawa mangsanya. Sebab makin tinggi dia, makin tinggi seseorang, makin tinggi orang naik, maka semakin berkurang oksigennya. Dan Raja Wali itu diberi kemampuan bikin sarang di tempat-tempat yang tinggi. Makanya burung gagak susah mau menyaingi burung Raja Wali. Makanya Raja Wali itu disebut rajanya unggas, rajanya burung, karena sangat hebat. Apa makna rohaninya? Ini makna rohaninya. Bawa masalahmu dari alam natural, naikkan ke level alam supranatural. Kalau Bapak Ibu ada masalah, jangan hanya di alam nyata, bawa di alam supranatural. Mungkin Bapak Ibu ada masalah yang sangat berat, susah mau diceritakan, kadang-kadang gak bisa ngomong lagi, sudah begitu sedih, gak menyangka ya, kok bisa ya. Bapak Ibu, kita ikut Raja Wali, bawa dia ke atas, bawa masalahmu ke atas. Saya yakin alam supranatural kita, alam supranatural di mana kita ada, akan kita lihat Tuhan akan berperkara dan akan menyatakan kuasa-kuasanya. Amin. Kalau orang bawa Anda ke alam natural, jangan mau. Bawa ke alam supranatural. Kalau ada istri kita cerewet bukan main, bilang sama dia, gua doain loh. Amin Bapak-bapak. Kalau ada istri nggak bisa ngomong, langsung bilang, gua doain loh. Nah kalau suaminya cerewet, kalau suaminya yang cerewet, keras kepala, nggak mau dengar ngomongan, mau diapain? Jangan dibuang dong, jangan diusir dong. Bilang sama dia, sayang, darling, I want to pray for you.
Saya doain kamu. Tahu Bapak Ibu, itu seperti Raja Wali. Bawa masalah itu sampai ke atas. Banyak burung mati karena kehabisan oksigen. Banyak kelinci mati karena udah kehabisan oksigen. Dan akhirnya mati. Sedang cerita buat kita begini Bapak Ibu. Apapun masalah yang engkau hadapi, apapun itu, naikkan dia ke alam supranatural. Haleluya. Haleluya. Jangan bermain di alam nyata. Mungkin engkau gak berdaya. Semakin kita balas, semakin dia malas. Semakin balas, semakin balas. Gak ada yang menang, setan yang ketawa. Tapi naikkan dia ke alam supranatural. Ini yang terjadi di hidupnya Musa. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya. Baca keras 1, 2, 3. Lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, apa? Lebih kuatlah Amalek. Kalau engkau sedang angkat tangan kepada Tuhan, lebih kuatlah bangsa Israel, lebih kuatlah hidupmu. Tapi ketika engkau turun tangan dengan caramu, maka musuh bangsa Amalek lebih kuat dari bangsa Israel. Olehnya Bapak Ibu anak Tuhan gak ada putus asa. Selalu kita percaya masih ada jalan. Kita orang pemenang lebih dari pemenang, katakan amin. Katakan amin. Kita pemenang, kita lebih dari pemenang, dan kita percaya doa. Doa orang benar itu kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Olehnya berdoa. Hadapi apapun dengan doa. Gak bisa ngomong gak apa-apa, doa. Kalau kau sedang punya ribut, punya taufan, punya banjir yang besar, bawa kepada Tuhan. Dan saya yakin saat engkau sedang berdoa, engkau sedang membawa masalahmu dari alam natural kepada alam supranatural, dan hidupmu akan berkemenangan satu dengan yang lain. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang hebat. Poin saya yang ketiga Bapak Ibu, penyertaan Tuhan, ribut badai, taufan. Tuhan berkata, diam, tenang. Oh, ini ayat sangat powerful. Mengapa disebut powerful? Karena untuk 3 alasan. Yang pertama adalah Yesus adalah jaminan. Dia berkata, diam, tenanglah, garanti 100% tetap diam dan tenang. Sehingga semua orang takjub. Mereka bilang, orang seperti apa nih orang ini? Angin dan danau pun diam sama dia. Ini orang seperti apa? Yesus adalah jaminan. Kalau Anda sedang butuh jaminan akhir-akhir ini, Tuhan, jaminan yang sempurna. Bilang, Tuhan, asal engkau beserta dengan aku aman. Asal engkau tidak tinggalkan aku yakin penyertaanmu itu yang akan melindungi, menjaga aku. Katakan amin. Teman-teman yang akan berangkat krus minggu depan, ingat penyertaan Tuhan atas kita. Bukan masalah gelombang, badainya, laut, Tasmania. Tapi kita yakin penyertaan Tuhan itu menyertai kita. Haleluya. Amin. Mungkin saya tidak bersama dengan Bapak Ibu, tapi saya berdoa Bapak Ibu sehat dan baik adanya. Saya lihat di dalam Facebook, ketemu tiba-tiba saya lihat di YouTube juga, Judika pun sedang naik krus. Sama istrinya, Duma. Sama anaknya juga, sama asistennya. Penyanyi Indonesia itu, dia naik krus. Wah, saya pikir naik krus apa ini? Kayaknya itu krusnya hebat juga tuh. Jangan-jangan itu krus apa namanya? Bukan Ovation of DC. Karnival ya. Wah, besar juga itu saya lihat. Dan apa yang terjadi, tiba-tiba istrinya pening-pening, pusing-pusing. Mau diambil video, dia bilang jangan dulu, dia lagi pusing. Memang benar Bapak Ibu, ketika kita hendak holiday, ada aja masalah, ada aja pergumulan. Tapi ayat hari ini ajar kita, terima kenyataan yang ada. Dan ingat, kalau ada Tuhan menyertai kita, danau dan badai pun, apapun ribut itu, kalau Tuhan bilang begini, diam, tenang, maka diam dan akan tenang. Haleluya. Yang kedua, Yesus lebih berkuasa dari danau. Anda punya masalah, yes saya tahu, saya pun punya masalah. Tapi saya belajar ngomong ini. Don't tell God you have a big problem, but tell your problem you have
a big God. Saya tahu kita ada masalah, saya tahu kita ada pergumulan, baru awal bulan, sudah ribut besar, tapi ajar untuk hidup kita. Tell your problem, I have a big God. Jadi kalau orang ketemu kita, orangnya orang happy, orangnya orang enjoy, orangnya orang yang merdeka, orangnya orang yang berkemenangan. Haleluya, amin. Jangan orang sudah rajin ke gereja, kuat berdoa, tapi setiap kali ketemu orang selalu cerita masalah melulu. Belum masuk gereja, baru di pinggir sana udah cerita masalah. Tahu nggak tetangga gua? Baru masuk satu langkah, tahu nggak gua sakit loh 1 minggu. Masuk lagi, tahu nggak gua kere. Cerita masuk lagi, tahu nggak keluarga gua. Dari awal sampai akhir kok cerita masalah melulu. Kapan kita bisa cerita Tuhan? Kapan kita bisa cerita kemahakuasaan Tuhan? Kapan waktu kita untuk bersaksi sama orang? Tahu nggak, hidup dalam Kristus, hidup berkemenangan. Bagaimana orang mau ikut kita kalau kita sedang sibuk cari masalah, cerita masalah? Orang bilang, ngapain gue ikut jadi orang Kristen? Nanti kayak lo cerita apa-apa, bersungut, apa-apa, masalah melulu, apa-apa, duit melulu. Gak ada orang mau ikut Yesus. Tapi hari ini kita mau belajar. Tell your problem, I have a big God. Bukan tell to God, I have a big problem. Tapi katakan, Tuhan, aku punya masalah. Benar! Tapi Tuhanku jauh lebih besar dari pergumulanku. Benar, aku punya penyakit, tapi aku tahu Tuhanku lebih berkuasa dari penyakit ini. Benar, aku punya pergumulan, tapi aku tahu Tuhanku lebih hebat dan aku tidak akan mundur. Kalau itu yang terjadi, saya percaya hidup Bapak Ibu jadi kesaksian. Karena apa? Di hidupmu ada iman yang besar, yang percaya sekalipun tidak melihat, yang yakin sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi esok, bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Hai jiwaku, kau jangan takut. Hai jiwaku, kau jangan kecewa. Hai jiwaku, jangan kau kepahitan. Ingat baik, di balik masalah yang besar ada Tuhan yang lebih besar dari pergumulan kita. Beri tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan kita yang hebat. Di balik penyakitku yang parah, di balik situasiku yang kurang baik, ada Tuhan yang baik dan sangat baik di hidupku, sehingga kita tetap bisa langkah tegak berdiri. Masih bisa kita tertawa, masih bisa kita bergembira. Lebih lagi ayat Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Kalau engkau menjadi orang yang bersungut, mengeluh, penyakit pun akan datang. Tapi kalau engkau menjadi orang yang bergembira, orang yang bersukacita, orang beria-ria, dengar, penyakit pun berundur. Haleluya. Apapun yang terjadi, sukacitalah. Apapun terjadi, tertawalah. Apapun masalah yang berlaku, bergembiralah. Karena kita tahu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan amin. Katakan amin. Oh, haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus bertanggung jawab. Dari awal saya sudah cerita, describe bagaimana sepertinya tidak fair. Kok Yesus tidur? Kok Yesus gak peduli? Kok Yesus marah? Kok Yesus gak bikin apa-apa? Tapi dengar, Yesus yang kau sembah dan aku sembah bukan Yesus yang lari dari tanggung jawab. Berani dia bawa naik perahu, dia berani bertanggung jawab untuk memberikan keselamatan bagi setiap penumpang-penumpang itu. Haleluya. Haleluya. Buang dari mulut kita mulut yang tidak berkata Tuhan tidak fair. Jauhkan dari mulut kita berkata Tuhan tidak adil. Sampai sekarang Tuhan masih adil. Sampai sekarang Tuhan masih fair. Karena apa? Dia Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau dia bawa iman kita kepada Kristus, dia akan sanggup melihara hidup kita. Saya lihat di YouTube beberapa orang-orang yang tinggalkan iman yang lama, masuk dalam iman yang baru. Luar biasa Tuhan berkati. Bukan saja berkat jasmani, berkat rohani Tuhan limpahkan. Baru-baru ini sangat populer dalam 5 tahun ini namanya pendeta Debbie Bazil. Berpindah dari iman yang lama kepada iman Kristus.
Benar dia mengalami penganiayaan, benar dia mengalami masalah, tapi bagaimana Tuhan berkati hidupnya dengan luar biasa. Oh, kemarin ada satu teman dari Malaysia bilang, Pak Pendeta bisa minta nomor ibu itu katanya. Saya bilang, minta maaf, saya harus tanya dulu dengan ibu itu, apakah nomor ini boleh di-share. Kami mau undang dia untuk khotbah di tempat kami. Sekolahnya tidak tinggi-tinggi dalam teologi, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Banyak dia diidolakan banyak orang, secara khusus kesaksian hidupnya. Sekali lagi, tidak ada pendeta yang sempurna, tetapi dari hidupnya kita melihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tinggalkan iman yang lama, masuk dalam iman Yesus. Tuhan tidak pernah kecewakan hidup orang itu. Haleluya. Kalau kau sudah ada di perahu Tuhan, ingat, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Haleluya. Amin. Walaupun sedang ada punya masalah, bukan berarti tanda Tuhan kejam. Sedang ada penyakit, bukan berarti Tuhan tinggalkan. Sedang duit tidak ada, bukan berarti Tuhan miskin. Tapi Tuhan sedang ajar kita bagaimana bergantung harap kepada Tuhan. Sebab Alkitab sedang cerita, Tuhan adalah gembala yang baik. Ayat Alkitab bilang, Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau serigala datang, dipukulnya serigala. Harimau datang, diusirnya harimau itu. Kalau beruang datang, beruangnya diusirnya. Itulah gembala yang bertanggung jawab. Dengar baik Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan atas kita sempurna. Dia jaga engkau di siang hari, Dia pelihara engkau di malam hari. Panas terik datang, Dia dilindungi engkau. Dia pemeliharanya sempurna. Bangsa Israel ada tiang api di waktu malam, karena dingin begitu luar biasa. Di saat siang sedang panas yang begitu hebat di padang gurun, ada tiang awan melindungi. Sedang cerita pada kita satu kesimpulan, Tuhan itu sanggup bertanggung jawab memelihara hidupmu dan hidupku. Amin. Amin. Pak Pendeta, indah sekali khotbah itu. Benarkah demikian? Benar. Sekalipun mungkin kau sedang menghadapi air mata, sedang kau menghadapi satu pergumulan yang besar, tapi kadang-kadang di balik air mata, Tuhan ciptakan ada mata air kehidupan yang Tuhan anugerahkan di hidup kita. Siapa menyangka kita masih bisa bertahan di Australia sampai waktu ini? Secara akal pikiran manusia pun gak masuk di akal. Pendeta ini hanya jalan-jalan. 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun sudah pikir mau goodbye, sayonara di usia 5 tahun. Tapi sekarang tanpa tidak sadar, sudah 9 tahun saya dengan istri keluarga ada di Sydney, Australia. Kalau bukan karena pemeliharaan Tuhan, gak bisa sanggup mengomongkannya. Anak sekolah harus bayar, 1 anak harus bayar puluhan ribu per tahun, 2 anak harus bayar puluhan ribu, sewa rumah dan semua hal. Kalau mau cerita kepada Bapak Ibu, mungkin saya sendiri pun tidak sanggup menghadapinya, apalagi Bapak Ibu dengar cerita itu. Tapi yang jelas begini yang kami alami bersama, ada masalah cari Tuhan, ada pergumulan pegang Tuhan, dan kami yakini Tuhan gembala yang baik. Kalau Dia bisa bawa sampai ke Australia ini, saya percaya Tuhan sanggup untuk memelihara, menyediakan berkat, memelihara sampai untuk mulut ini berkata, memang Dia bisa memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan bukan saja pemeliharaannya jasmani, secara rohani sempurna Tuhan sediakan buat hidup kita. Jangan takut. Haleluya. Amin. Jangan takut. Mulai sekarang coba berhenti cerita masalah. Bilang dengan sebelah, jangan bersungut terus, bilang dengan dia. Nih, lu boleh lihat lu bersungut, cerita di Facebook saja. Lu juga bilang sama dia, nyuruh-nyuruh orang aja. Iya, sungut aja, nggak tahu kapan bersyukurnya. Pelitnya setengah mati lagi. Pelitnya setengah mati. Mau makan aja, lebih banyak yang dibungkus dari yang dimakan. Oh, haleluya. Oh, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Di sini baik-baik, baik-baik. Jakarta, Cibinong, dekat Citerok. Sini semua baik-baik. Tapi ada satu hari ini datang, dia lihat saya sekarang. Makannya dikit, bungkusnya banyak. Saya pikir-pikir, buset lah. Ini pasukan apa ini? Pasukan bungkus. Waduh, apa bungkus, apa bungkus? Saya bilang jangan bungkus dulu, makan dulu. Ini harus dikhotbahin terus berulang kali. Makan dulu, kalau ada sisa baru kita bungkus. Amin.
Pendeta pun perlu bungkus juga. Jangan lupa plastik hitam supaya jangan kelihatan. Jangan baru kue ditaruh sudah ambil 10. Pendeta datang, buset, ajaib mujizat datang. Ajaib mujizat terjadi. Yang tidak ada menjadi ada, dan sekarang mujizatnya yang ada hilang. Jangan begitu cara mainnya. Cara mainnya slow. Makan dulu. Amin. 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 Kalau tidak cepat Pak habis Pak, mentalitimu miskin. Mentalitasmu nggak beres. Kau asik nunggu aja, hitung-hitung. Siapa yang ngambil kue itu? Siapa yang ngambil kue? Buset, 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 buset. Kau makan sambil hitung-hitung kue, hilangnya berapa? Biasanya yang ketawa itu ada pengalaman. Pengalaman lihat atau pengalaman bungkus, saya pun nggak tahu. Jangan begitu cara mainnya. Jangan pelit, belajar beli, beri. Kenapa hidup ini jadi susah? Karena kau terlalu pelit. Kasih Tuhan hitung-hitungan, kasih Tuhan main kira-kira. Jangan. Hidup pasti akan miskin terus. Mulai sekarang belajar memberi. Tuhan bukan cuma uang, waktuku. Tuhan bukan cuma waktuku, doa. Tuhan bukan cuma doa. Kuberikan nyawaku bagi Engkau. Susah mengaminkan itu. Buktinya diam terus. Amin. Nah itu dia doa. Jangankan duitku, nyawaku Tuhan. Jangan kita doa, Tuhan aku berikan nyawaku. Malaikat bilang, pembohong lo. Tukang ngibul. Udah ngibulin mertua, ngibulin menantu, ngibulin malaikat lagi lo. Ku berikan nyawaku, bohong. Belajar kita memberi. Haleluya. Amin. Amin. 2024 menjadi tahun berkemenangan buat engkau. Kalau belajar lepas. Lepas. Jadi kalau datang kebaktian, ada konsumsi gak ada, kayaknya kurang minuman. Minggu depan aku mau bawa minuman. Lihat gak ada buah, jangan datang-datang. Buahnya mana? Kan 4 sehat 5 sempurna. Kok gak ada buah? Lo pikir restoran? Minggu depan lo yang bawa buahnya. Kurang makanan, kurang ini. Ikan gak ada ya? Lo bawa minggu depan ikannya. Kita makan sama-sama. Dari kita untuk kita. Haleluya. Amin. Jangan ada yang bilang gak enak ya. Kalau ada yang bilang gak enak, kita usir dia. Wah, terima kasih Bu Candida. Oh, haleluya. Salam dulu. Bapak salam dulu kita. Oh, haleluya. Oh. Tersinggung juga. Dan saya percaya Bapak Ibu, Tuhan itu gembala yang baik. Dia pelihara kita. Amin. Amin. Apalagi ini sekarang lagi zaman mertua-mertua datang ini. Oh, tukang masak semua ini. Hari ini anak kami ulang tahun dan minggu yang lalu saya bilang, istri tanya saya mau masak apa? Saya bilang masak yang terbaik. Apa itu? Saksang. Saya bilang sama dia. Apa itu saksang? Nanti kita cerita apa itu. Karena yang membuat saksang itu enak adalah namanya andaliman. Andaliman itu apa? Inilah yang membuat orang Batak tidak kena flu burung. Flu babi datang, orang Batak tidak kena flu. Flu burung datang, orang Batak tidak kena flu. Covid datang pun tidak kena Covid banyak. Karena mereka andalimannya luar biasa. Bumbu apa itu Pak Pendeta? Andaliman artinya andalkan iman. Jadi saya bilang sama istri udah masak aja. Saya bilang, banyak ini, gak apa-apa, dikit cukup. Kurangnya nanti kita selesaikan di restoran Medan Cia, Saksang, Simangunsong. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan sederhana. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Amin. Tuhan gembala kita yang baik. Takkan biarkan kita kekurangan. Ada lagunya tuh Pak.
Ada lagunya ya. Tidak biarkan engkau kekurangan. Tidak biarkan engkau kekurangan. Tidak biarkan engkau kekurangan. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Ubah mentalitas kekurangan itu. Mentalitas miskin itu buang. Tidak biarkan engkau kekurangan. Rajin aja kebaktian hari Minggu. Bos mau tawar dua double, triple, bilang nehi. Ngomongin dia sedikit sama dia. Kucu-kucu otahai. Nehi bilang sama dia. Hari Minggu gua harus kebaktian. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Haleluya. Sempurna. Lagunya sangat tengok. Jesus is the one who loves us. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas hidup. Dan lagu itu bilang begini. Tuhan adalah gembala. Baca keras 1, 2, 3. Takkan kekurangan aku. Terus Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena nama. Baca keras. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, keras, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta. Gadamu dan tongkatmu, itulah. Saya pelayanan ke Sabah, ke Malaysia. Saya ada pointer yang sangat saya suka. Jenisnya seperti ini. Tiba-tiba pihak multimedia bilang, Pak Pendeta, bolehkah itu pointer jangan dibawa pulang ke Australia? Saya tahu pelayanan itu adalah sejak saya lajang, saya sudah menggembalakan atau menolong pelayanan itu. Sejak saya lajang, hati saya sungguh sangat tersentuh dengan mereka pun menyambut saya sebagai keluarga mereka. Saya bilang, saya tahu ini, saya suka pointer ini. Pak Pendeta, kami punya pointernya dikit, kecil, radiusnya berapa meter aja. Pak Pendeta pakai bagus sekali. Saya bilang, saya akan tinggalkan ini buat Bapak Ibu saya. Belajar untuk beri. Saya tinggalkan. Saya bilang, tolong izinkan saya apa pointer yang lama di sana, saya pinjamkan, saya pakai. Sebab saya mau khotbah lagi 2 sesi lagi. Saya tinggalkan itu yang terbaik. Tapi Bapak Ibu, kemarin 3 hari yang lalu, saya dapat pointer yang terbaik lagi. Sama dengan yang saya beri itu. Saya lihat harganya masih mau bisa dijangkau. Bagaimana Tuhan tidak pernah berhutang kalau kita belajar memberi yang terbaik pada Tuhan. Minggu yang lalu saya khotbah pakai pointer yang lama itu. Keset-keset. Saya dapat lagi yang baru. Ternyata Bapak Ibu, Tuhan gak pernah berhutang. Apa yang kau beri kepada Tuhan, asal tulus ikhlas, Tuhan memperhitungkannya. Itu baru cerita pointer. Belum cerita yang lain. Makanya jangan pelit. Apa bahasa Jawanya Mas Kristo? Jangan medik orang. Semarang waktu itu. Surabaya atau Semarang? Semarang ya. Surabaya medik. Apa? Ojo medik. Keterlaluan pelit. Sampai di atasnya medik gitu kan. Ada nggak orangnya di sini begitu? Di atasnya pelit itu medik, di atasnya medik. Cetil gitu. Nah itu tuh. Luar biasa. Gak ada. Kita belajar memberi yang terbaik. Kalau sudah Tuhan gerakkan, belajar lepas. Enggak, saya mau merdeka. Kita datang tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Amin, amin, amin. Kita mati tidak karena Tuhan, kita mati kapanpun mati. Makanya tadi Pak Hasan bilang harus pinnya di-share kepada istri.
Will-nya harus jelas. Kalau tidak, tinggal semua habis. Pakai itu untuk pekerjaan Tuhan apa yang ada. Katakan amin. Katakan amin. Datang gak bawa apa-apa, pulang pun gak bawa apa-apa. Tuhan adalah gembala kita. Dia pelihara hidup kita. Mari beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita bangkit berdiri. Minggu depan kita ada ibadah jam 9.30. Jangan lupa 9.30. Jadi yang pergi krus ibadah dulu lah. Dari sini kita akan, saya perlu saya bawa antar. Kita sewa van kalau perlu. Kita berangkat pergi ke sana antar Bapak Ibu. Yang jelas hari Minggu kita ibadah 9.30. Ada lagu tadi Mas Hardeka, kita nyanyi lagu yang tadi. Tuhan adalah gembalaku. Di slideshow di apa di PowerPoint saya tadi. Khotbah. Iya. Oke. Di PowerPoint saya yang tadi, khotbah tadi itu saya. Lebih gampang kita nyanyi sama-sama. Mari kita nyanyi bersama, Tuhan adalah gembalaku. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sama-sama mendengar firman-Mu. Dikuatkan, ditolong kami, diperlengkapi kami, dimotivasi hidup kami. Ketika kami menghadapi badai, kami tahu kepada siapa kami akan datang. Kami tidak perlu protes. Kenapa Tuhan tidur? Kami tidak perlu marah. Tuhan kau bawa kami, tapi kami belum ada dalam binasa. Engkau malah tertidur. Ini yang kami mau buat seperti para murid. Datang pada Tuhan, membangunkan Kristus. Dan ternyata Tuhan tidak pernah salah membawa kami naik perahu itu. Terima kasih Bapak, Kau gembala kami yang baik. Nyanyi bersama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyenangkan jiwaku. Amin. Dia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menjaga jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jiwaku tenang dan teduh. Firman Tuhan hari ini datang padamu, di mana Tuhan berkata, Tuhan adalah gembala kita. Dia akan memelihara, bahkan Dia memberikan kita di padang rumput yang hijau, dan membuat hidupmu tidak akan kekurangan. Ampuni kami Tuhan di kekurang kepercayaan kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami khawatir. Mulut seringkali bersungut seolah-olah tidak diberkati Tuhan. Belajar kami di tahun yang baru, ada sikap hati yang baru, langkah iman yang baru. Apapun terjadi, kami mau terus setia kepada Tuhan. Oh Rabba katakanlah Rabosik, Inanina Rabba takkanlah Rabosik. Ada satu dua dari antara Bapak Ibu mungkin engkau sedang punya masalah. Mungkin engkau sedang punya pergumulan yang ingin didoakan. Semua pejamkan mata. Yang rindu ingin didoakan, cukup di mana engkau berdiri. Angkat tanganmu pada Tuhan. Tidak perlu kau malu. Kau bukan mengangkat tangan pada manusia. Kau sedang mengangkat tangan kepada Tuhan adalah gembala. Angkat tanganmu. Tuhan mau lihat responmu. Datang seperti murid-murid datang membangunkan Yesus. Sebab Alkitab mencatat, ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Ketika Musa menurunkan tangan, Amaleklah yang menang. Di mana engkau sedang berdiri atau duduk, kau yang rindu didoakan, tidak perlu malu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Rabakana rabasakatakana rabasik. Kau baik Tuhan. Biar aku percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan aku kekurangan. Belajar kami mencukupkan diri dengan apa yang ada. Belajar kami memberi. Karena Tuhan kami sangat kaya. Kau yang mengangkat tangan, mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, Kau melihat setiap tangan kami yang diangkat kepadamu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Hamba-Mu bersama dengan umat-Mu. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, masalah hidup sehari-hari, masalah finansial, masalah sakit penyakit, masalah dokumen izin tinggal, apapun itu, kami mengangkat tangan, belajar seperti Musa mengangkat tangan kepada Tuhan. Kami percaya Bapa,
Semua yang baik pasti terjadi di dalam setiap hidup anak-anakmu. Sebab Engkau Tuhan yang membawa kami. Engkau yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami. Kami mengangkat tangan, tanda kami percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya mujizat masih ada, pertolongan masih nyata. Kami percaya Tuhan masih ada dan melihat tangan-tangan kami angkat padamu. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang suka. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap roh kekhawatiran, mulut persekutuan, kuasa si jahat, kuasa iblis yang mencuri setiap sukacita harta benda kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemerdekaan dari salib, kemerdekaan yang Kristus kerjakan di atas bukit Golgota, memerdekakan setiap hidup kami, sehingga hidup kami mengalami freedom di dalam finansial, freedom di dalam kesehatan, freedom di dalam kemerdekaan rohani. Untuk mulut kami bersaksi, Tuhan Engkau baik dalam hidup kami. Nurabasa katakan rabasyi, inanina ramatkan. Oh Tuhan, melihat tangan-tangan Bapak. Oh Tuhan, melihat. Tuhan melihat respon Bapak. Tuhan melihat respon. Tuhan peduli akan Engkau. Dia bertanggung jawab, bertanggung jawab, bertanggung jawab, bertanggung jawab, bertanggung jawab atas hidup. Oh rabakana rabasaka takana rabasik. Buka mulutmu, belajar bersyukur. Say thank you to Jesus. Say thank you to Jesus. Ucapkan syukur, ucapkan syukur. Oh haleluya. Glory, glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib-ajaib namamu. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu Bapa. Glory, glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Silakan turunkan tangan Bapak. Bersyukur kami untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Oh Tuhan, Gembala kami yang baik. Oh Tuhan yang memelihara hidup kami. Oh Rabakana Rabasa. Tuhan, lihat air mata. Saya tahu tidak perlu saya dekat dengan Anda. Mungkin Engkau tersentuh. Ada air mata yang mengalir. Tuhan, lihat. Banyak kita menangis di kaki Tuhan. Untuk kita bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau. Oh, rabakana rabasaka rabu. Inanina rabasika takana rabu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Ia dalam lembah
Kau akan berjalan dalam kekelaman. Saya tidak tahu itu siapa. Di luar ekspektasi hidupmu. Di luar ekspektasi hidupmu. Tapi ayat ini menguatkan engkau. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Ada seorang pujangga sampai berkata begini, tidak mengapa aku ada di neraka, asal ada Tuhan di sana, neraka akan jadi dingin. Ini pujangga punya ucapan. Sebab jauh yang lebih penting di hidup kita adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Haleluya. Ada orang di sebelah kiri kanan Bapak Ibu. Wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Bisa pegang tangannya, berdoa buat dia. Mari kita saling mendoakan. Encourage. Buka suara berdoa buat dia. Sebut namanya kepada Tuhan. Tuhan, kami saling mendoakan, saling menguatkan. Kami mempercayai Tuhan, Engkau punya jaminan yang luar biasa di hidup kami. Kami tidak perlu takut, sebab Engkau Tuhan menyertai kami. Jamah setiap kami tetap solid unity, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Kau tidak perlu takut, kau tidak perlu khawatir. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan peduli akan hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, semua ketakutan aku cabut, semua kekhawatiran, kegelisahan aku cabut. Dan aku berkatakan, orang-orang jemaat di Narwasta hidup berkemenangan, hidup merdeka, hidup mengalami mujizat. 2024 tahun penyertaan Tuhan dikenapi atas hidup kami, karena hidup kami hidup yang ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang hebat. Syukur pujian bagimu Bapa. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk jemaat. Bersyukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Terima kasih berkat. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Haleluya. Sukacita buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.